Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Febri. Halo anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika bab 2 operasi hitung campuran. Disimak ya. Kita mulai dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Kalian sudah belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, bukan? Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, operasi hitung yang ada di paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat tanda kurung, operasi hitung dalam kurung yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalian perhatikan contoh berikut. 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880 sama dengan 10.425 dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Pada contoh di atas, operasi penjumlahan muncul terlebih dahulu daripada operasi pengurangan. Jadi, operasi hitung yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan. Contoh kedua, 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 sama dengan, cara penyelesaiannya yaitu 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 sama dengan 3.275 ditambah 1.630 sama dengan 4.905. Dalam soal di atas terdapat tanda kurung. Oleh karena itu, operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Operasi hitung perkalian dan pembagian juga memiliki kedudukan yang sama dalam sebuah soal. Namun, kedudukan keduanya lebih tinggi dibanding dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua operasi hitung perkalian dan pembagian muncul dalam sebuah soal, pengerjaannya urut dari paling kiri. Akan tetapi, jika dalam soal tersebut terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. 250 kali 50 dibagi 25 sama dengan, penyelesaiannya 250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan 12.500 dibagi 25 sama dengan 500. Pada contoh di atas, operasi perkalian muncul terlebih dahulu daripada operasi pembagian. Oleh karena itu, operasi hitung yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian.
Contoh kedua yaitu 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 sama dengan cara penyelesaiannya yaitu 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 sama dengan 75 kali 10 sama dengan 750. Oleh karena dalam soal terdapat tanda kurung, maka operasi hitung yang ada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya, ada pengerjaan operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran maksudnya yaitu dalam sebuah soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Dalam operasi hitung campuran, pengerjaannya harus memperhatikan urutan yang benar. Ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran berikut. Operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Kalian perhatikan contoh berikut ya. 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan penyelesaiannya 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan 100 ditambah 20 sama dengan 120. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi kedudukannya daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, operasi pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh kedua, 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi dalam kurung 1500 ditambah dibagi 30 sama dengan penyelesaiannya yaitu 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi dalam kurung 1500 dibagi 30 sama dengan 250 ditambah 40 kali 150 dikurangi 50 sama dengan 250 ditambah 6000 dikurangi 50 sama dengan 6250 dikurangi 50 sama dengan 6250. Dalam soal terdapat operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan tanda kurung. Operasi hitung dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian perkalian, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari kiri. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.